Halo Sobat Sultan, kembali lagi bersama aku Anton Aguan di episode Talking with Sultan. Ya Sobat Sultan, kali ini aku nggak sendirian. Aku lagi bersama teman-temanku dan kawan-kawanku. Ini ada Om Uno ya, panggilannya siapa sih? Nama aku Ilham, tapi nama akun cupangku Beta.Uno. Beta.Uno, kayak ini ya, kartu Uno itu ya. Itu dia filosofinya. Pakai logonya kan gitu, kartu Uno ada ikan cupang ya. Uno, itu kalau kartu tinggal satu tuh harus bilang Uno. Itu filosofinya apa sih Om? Filosofinya sih sebenarnya aku juga ngambil dari yang bahasa Itali juga sih. Apa itu? Uno itu artinya kan satu kan. Oh satu. Ya tujuanku ya paling nggak cupangku bisa jadi nomor satu lah. Bukan cupangnya tinggal satu gitu. Jangan dong. Oke, filosofi. Instagramnya apa? Instagramnya Beta.Uno. Ada sih? Beta. Wah. Berarti sudah di prepare ini ke sini. Sampai topinya juga udah. Nah, kalau yang sebelah sana nih, Om siapa nih? Dodi doang, tapi nggak pakai doang Om. Nggak pakai doang. Iya, Pakai Dodi aja. Dodi tok. Nggak pakai to juga Om. Aslinya mana Om? Aslinya saya Bogor. Aslinya Jawa Barat. Bogor. Wah, biasa Sunda tuh. Semua. Oh, aku nggak. Udah, aku cuma itu aja yang bisa. Aduh, nama ininya farmnya apa Om? Nama IG-nya untuk saya ff_betafarm1. ff_betafarm1. Apa itu FF Om? FF itu kita ambil sebenarnya dari nama anak, dua anak. Cuman orang beranggapannya kebanyakan dari game-game yang lagi booming sekarang Om. Apa itu? Oh, yang di boykot. Namanya Ti. Saya bukan gamer sih, nggak tahu. Tapi Om, ini kalau Om Uno sendiri ini panggilannya udah ngetrennya Uno ya. udah Uno. Om Uno sudah berapa lama sih di dunia percupangan? Kalau dibilang berapa lama, aku sih mulai sebenarnya dari kecil pun aku juga udah main ya, sampai di kecil tuh aku udah breeding dan segala macem tuh di usia SD SMP lah. Wah, pasti tukang ngadu cupang gitu. Ya betul, zaman dulu Singapura ya Om. Bahkan. Nah itu, terus aku mulai main lagi, mulai tuh di 2017 tapi main hanya untuk kesenangan pribadi gitu. Aku kan suka banget Hakun tuh Om awal-awalnya. Oh iya, aku juga dulu paling suka. Terus. Nah itu aku mulai 2017. Terus ternyata di 2018 tuh ternyata aku lihat udah mulai panas tuh kan cupang. Nah terus aku lihat perkembangan yang tadinya aku cuman kolektor aja, aku cuman koleksi aja lah ya. Jangan jadi breeder. Sekarang aku jadi seller juga, jadi breeder juga, jadi player juga. Player dalam artian untuk kontes ya. Betul. Mulai aktif 2019 awal lah aku. Mulai maksudnya kayak jadi seller, player, breeder 2019 awal. Konon katanya dengar-dengar isunya sudah ngambil sertifikasi juri ya. Gosip. pengen ada keinginan sih. Yang benar. Cuman belum sampai Om. Kalau Om ini, Om Dores ini dari umur dari lama belum sih? Kalau untuk main cupang sendiri dari SD kayaknya Om. Lu dari SD. Iya. Tahu kita beli 3.000. Sebentar, SD-nya tahun berapa sih Om? Ini pertanyaannya, ini SD-nya tahun berapa? Tahun berapa Om? Berapa tuh SD ya? Lupa. Lahiran tahun berapa sih Om? Aku lahiran 91. Om? 89. Waduh, aku 2001. Tuh. Bingung tuh. Bener gak kameramen? Banget dong kamera gitu aja dia. Kalau enggak dia takut dari. Oke, terus mainnya apa ya? Ya aduan juga ya? Iya, dulu kan ya cuman kita tahu kan cupang itu cuman cupang aduan gitu ya, sama selaya. Sering menang apa sering kalah? Nah ini. Ya itu. Beli cupang 3.000, taruhannya 50.000. Gitu mati ya. Juga lagi. Udah, kalau aku dulu taruhan, habis itu yang kalah ikannya diambil
Iya benar. Iya kan? Betul. Latihnya dulu aku pasti dulu kan nggak kayak sekarang ya pakai soliter yang betul. Yang sekarang udah bagus ya. Dulu saya pakai botol topi miring. Iya kan? Bener nggak? Sama plastik itu, plastik meteran, plastik jantur ya namanya. Aku pakai yang 2 meter tuh. Itu dia. Latih dulu. Wah, itu seru banget itu. Ngelatih ikan tuh. Pokoknya kalau ikan warnanya masih terang belum ikan itu harus hitam. Oh, sama ada lagi bukan cuma plastik. Pernah dengar istilah yang pendem di dalam tanah gak? Itu ya makanya tempatku itu pakai botol bir, kita masukin tanah. Dulu kan di halaman rumahku masih ada tanah tuh. Iya. Diem itu tuh. Udah diam aja seminggu, 3 hari dicek, 3 hari cek masih oke, kasih makan. Besoknya tarungin, wah pasti dah juara itu. Nah, aku sempet iseng tuh nyoba ya, aku aplikasikan cara lama untuk cupang sekarang. Aku coba kayak gitu, yang ada malah apa tau gak? Apa? Jamuran. Percaya nggak percaya, tapi aku nyobain malah jadi jamuran. Aku aplikasikan seperti itu. Seru sih. Seru. Zaman muda kita tuh seru ya. Oh, berarti saya mulai tua ya? Hah? Oh iya, salah ya kata-katanya ya. Nah, ini dia. Om, mau tanya nih. Menurut pengalaman Om nih, paling ini kan cupang kan jenisnya banyak ya? Banyak banget. Kalau dulu kan cuma aduan ya. Ya. Sekarang tuh ada cupang hias, itu ada apa? Half moon, lakan, terus giant, double tail, double air, veltail sekarang lagi rame. Big ear, jumbo ear. Ya, big ear ya. Veltail tuh yang gimana? Veltail tuh dia tuh sebenarnya kalau menurutku ya, itu ada campuran dari cupang liar. Veltail tuh dia karakternya tuh ekor panjang. Cupang liar wild beta. Oh. Karena yang punya ekor panjang tuh setahu aku tuh cuma di wild beta yang sampai kayak gitu ya. Sama zaman dulu tuh kalau kita zaman dulu banget adalah slayer. Sebentar. Kameramen. Dulu kamu ngomong ini apa? Wild beta itu kayak apa? Wild beta kayak cupang sawah. Cupang kayak apa? Yang di raw pening kayak ikan citul, ikan rapi apa? Bukan tuh. Sepat. Iya kemarin. Ya. Bener nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Beberapa sebenarnya cupang tuh setahu aku cupang sawah ada yang mirip-mirip kayak anakan ikan sepat ya, bergaris-garis gitu ya. Nah tapi cupang-cupang liar yang wild beta yang ramai sekarang tuh justru yang menurutku sih breedingan ini ya, ada campuran breedingan tangan manusia juga sih. Jadi sekarang lebih bagus aja. Dari crossfit ya. Nah, kebetulan besok kita ada agenda ya, Bang Ibo. Kita mau mancing ini sepat. Wild beta di rawa pening gitu. Wild beta tuh setahu aku bukan dipancing dia, Om. Lihat aja diumbah apa ya bahasanya yang diserok gitu. Tapi itu kan kurang seru. Lihat aja nanti tonton videoku yang selanjutnya ini. Saya mikirin mancing wild beta, encunya taruh di kain. Bukan pakai encu. Wah, ini bahaya nih. Terus ini nih Om. Nah, kan tadi udah macamnya banyak nih ya. Menurut pengalaman, paling susah, paling ribet itu pelihara yang tipe apa? Menurutku yang pasti adalah ekor-ekor besar. Gitu. Kalau saya juga sama. Kayak half moon dan crown tail tuh ekor besar. Paling sulit. Half moon pun terbagi jadi beberapa ya. Banyak. Ada half moon biasa. Yap. Half moon jumbo air. Half moon big air. Terus half moon double tail. Ini paling susah yang mana? Yang paling susah ya tetap yang half moon yang benar-benar dia tuh setengah lingkaran gitu loh, nggak half banget bukan rostel. Kalau rostel karakternya dia agak ngerempel gitu kan kalau rostel. Ada yang jenis half moon yang biasa buat dipakai buat kontes tuh, yang benar-benar dia setengah lingkaran banget, setengah lingkaran bulan. Oh, yang kayak ikan gitu ya? Iya betul. Terus itu apa namanya? Dumbo air nih. Dumbo air itu ada beberapa problem ya. Betul. Kalau di apa namanya? Di
telinganya airnya itu kadang ada nggak imbang Nggak ya. balance. Iya nggak balance. Betul. Kenapa ya kayak gitu? Apa gennya itu ya? Sebenarnya menurutku sih gen sih Om. Di saat genetiknya dia indukannya udah kuat nih, dumbonya stabil, ya pasti balance. Maksud aku indukannya balance ya dua-duanya ya. Itu meminimalisir persentase yang nggak sama lah yang nggak balance. Ya kadang kan dia kan gini-gini nih. Ya, miring sebelah. Yang Kuping satu gajah. diem, yang satu gini-gini. Wah ini. Kalau dulu disebutnya kuping gajah. Kuping gajah. Nah, sebenarnya ada faktor ini juga Om. Ada faktor di mana ya kita harus di saat di breedingannya di usia mudanya tuh benar-benar harus kita pantau karena biasanya ada yang rusak saat didudukan bersama. Gitu. Siap. Nah Om Uno sama Om Dores ini kan pasti punya spesialis masing-masing. Paling Om Uno ini paling spesial di apa sih? Paling suka di apa sih? Tipe apa? Aku paling suka tetap di half moon ya. Kalau Om? Di belakang. Oh, Half Moon dan Pelanggan. AMPK dong. Kayaknya yang kemarin cupang saya di mana ya? Di meja. Dapat murah tuh. Jadi ada beberapa trik kalau untuk mau lelang cari yang viewernya sedikit ya. Terus dia next bidnya 0 suka-suka. OB-nya cuma 10. Udah tungguin aja, hitung gitu, tembak. Ini ya Om ya. Punya saya Om. Ini apa? Wah. Ini keren Ini female apa nih? plakat double tail gold. Sebentar. Ini saya mau minta tolong infonya Om. Nah ini Om, melihat packingnya Om ini beda dari yang lain-lain ya Om. Iya. Ini Om kasih air ini untuk apa Om? Kan nggak ada fungsinya nih kalau menurut aku ya. Iya. Karena aku kan belum tahu ya. Betul. Awam nih. Untuk apa sih Om? Kalau awam sih sebenarnya terlihat kayak plastik bocor ya. Yes. Nah, betul. tapi kalau berdasarkan pengalaman aku untuk menjaga suhu sih. Jadi zaman dulu itu aku pernah coba dia pakai pertama tisu aku basahin. Oh iya, aku pernah Nah. aku beli dikirimnya dibungkus Dapat tisu kayak tisu basah tisu gitu. dibasahin, terus aku pakai real tisu basah. Aku juga pernah. Aku pakai daun pisang pun juga pernah. Tujuannya apa sih? Tujuannya sama. Mereka tuh menjaga kelembapan atau suhunya si plastik. Oke. Gitu. Nah, tapi akhirnya kan aku agak sedikit nggak nyaman tuh Om kalau pakai tisu dibasahin karena menurutku jadi di saat jadi ke customer aku tuh jadi kayak sampah, maaf ya. Karena kan berantakan gitu. Betul. Nah, akhirnya aku riset lah sendiri, aku cari tahu gimana ya kalau aku kasih plastik, kira-kira di plastik itu aku tambahin air, ada efeknya apa enggak. Akhirnya aku cobalah. Aku coba pertama, aku kirim awalnya yang jauh-jauh Om. Aku tes, ini aku pernah ngirim jauh tuh nyasar ya. Nyasar dari Jaspernya itu ke daerah Muara Enim sampai 10 hari. Widih. Nah ini kuat dan ikan hidup. Wah ini Yang sulit. ini sulit. Ini ikan sulit ini. Nah itu tujuannya sih itu menjaga suhu sih Om. Biar Ini untuk Black Series bisa ya ini ya. Buat Black Series oke nih. Wah. Ini masalah packingan aja saya debat sama Uno. iya. Oh, jangan berantem loh. Wah, ini apa ini? Jenisnya nih Om. Master gas. Half Moon. Cakep. Ini sempat jadi perdebatan di hitungannya teman-temanku sendiri ya, kayak banyak pertanyaan. Lu kenapa sih plastiknya dikasih air gitu kan? Emang ngaruh. Nah berdasarkan saya coba sih ngaruh gitu. Tapi sekarang kita nggak bisa nih ngomong berdasarkan dari satu pihak. Saya minta teman-teman saya itu coba, saya bilang. Ini apa nih Om? Amun maskot Om maksudnya. Kenapa kok disebut maskot? Karena badannya dia ya warna putih maskot gitu. Om, kalau untuk krontel kalau bahasa bukannya, kalau bahasa kita serit. Zaman dulu serit. Bener ya? Betul. Kalau kita ke pasar ikan serit atau ini ya. Beda harganya Om.
Kalau Om bilangnya nyari krontel mahal. Oh, Kalau Om iya. bilang nyari serit murah. Betul. Kayak kita beli gado-gado sama ini salad with sauce peanut. Wah, Sama aja. sama aja padahal barangnya. Gado-gado. Terus ini Om, kalau serit itu tadi atau krontel itu ya, itu kadang ada yang gulung, Patah atau ngegulung ya betul. gulung atau patah itu kenapa? Atau gen atau stres atau sakit atau apa sih? Itu kalau pengalamanku menggulung itu bisa dari lubukan ya. Nah tapi kalau untuk patah itu perawatan. Perawatannya. Perawatan misalnya rata-rata krontel itu patah dia sering terjadi itu ada di bagian atas, dorsal atas. Iya. Nah itu karena kenapa? Karena di saat dia flaring atau dia mekar itu airnya kependekan atau dia biasa ikannya dibiasakan mainnya di atas. Kalau yang bawah analnya. Nah kalau yang anal itu ikannya tuh suka yang jatuh ke bawah gitu nempel. Bisa di salon nggak atau di grooming gitu nggak? Nah kalau istilah salon di krontel itu ada namanya cabut tulang itu. Potong. Kalau dia lebih banyak kan cabut kok. Cabut itu. Iya. Sebenarnya sih Wih, sama apa aja Mbak? sih, sama aja Nyabutin. potong, cuman dia potongnya sampai ujung kalau dia. Wow. Gitu. Kok nggak Nah sakit? itu cuman, nah itu dia salon krontel cuman beberapa orang doang yang bisa bisa. karena itu sangat sulit dan sangat terlihat kalau itu salonan. Sangat bahaya sih kalau kita buat main kontes. Nah, ini Om, suka dukanya masing-masing nih Om Dores sama ini suka dukanya jual ikan. Jangan cuma BNR aja loh. BNR itu beat and run. Iya. Ya, atau cuman berani ngebit tapi nggak bayar. Iya. Sok sultan ya. So- Iya, so- sultan. Cuman ini drill Nah, sultan. ini itu gimana sih? Dari Apa? Dores. Om Dores gimana? Suka dukanya ya, Yes. luar BNR ya. Yes. Suka dukanya untuk jualan cupang untuk pribadi saya sendiri ya. Mungkin untuk pasar saat ini iya sulit, tapi balik lagi kita berdasarkan hobi awalnya. Jadi mau gimana pun rasa sulitnya untuk jualan cupang kita nikmatin Om. Ya. Betul. Kalau pribadi saya Jangan ini ya apa namanya berharap terlalu banyak ya. betul. Karena kita juga ya berharap sih boleh, mimpi itu boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Jatuhnya sakit. Gitu. maksudnya mimpi tinggi boleh, tapi kita harus nikmatin prosesnya. Betul nggak? Betul. Nanti sedikit-sedikit ngeluh, wah ini belum rame lah, itu momennya kalian pasnya harusnya sebelum pas pandemi awal-awal itu Iya. momen ya. Kita Betul. balik lagi sih Om, kalau dari saya sendiri ya, yang saya perhatiin itu orang itu sekarang ngambil posisinya dari bisnis Yes. gitu. Tapi kalau dasarnya dari hobi mungkin mereka nggak bakal That's right. merasa lelah. Tapi suka dukanya selain BNR terus sama ini apa sih Om yang Om alami, pernah ditipu kayak atau apa gitu? Kalau pernah ditipu kayaknya enggak deh Om. Justru selama saya main mungkin dari awal akhir 2020 banyak pengalaman menarik di galeri pribadi saya Om. Gitu. Pernah saya didatengin suami istri baru nikah, dia jujur nggak punya uang, tapi dia pengen usaha. Baru nikah 2 bulan, dia dipecat suaminya kerja. Akhirnya dia apa? Datang dengan jujur, dia bilang ke galeri saya nggak punya uang, tapi saya mau 1 per ikan. Gimana caranya? Saya biasa bilang, mau yang mana? Ambil aja silahkan. Serius nih? Serius kata saya. Yang mana ya? Yang ini. Minta 1 per sepasang. Akhirnya saya kasih 3. Saya kasih cuma-cuma. Udah Pak, bawa aja Pak. Semoga 3 bulan ke depan bisa jadi banyak dan bisa menghasilkan. Kalaupun nanti Bapak bingung ngejualnya, bawa lagi aja ke saya. Wih, ini Itu saya bilang. Ini kalau kita bisnis dengan penghobi beda dengan orang murni bisnis. Betul. Iya kan? Beda. Nah, sampai akhirnya si istrinya ini, saya demi Allah nih ya, demi Allah Rasulullah ya. Iya. Jadi saya nggak tega Om bilang gitu kan. Nyampe dia ngelepas cincin mas kawin. Waduh.
merinding saya lihat. Mungkin saya cerita baru di sini nih. Nah, ini wah spesial banget ini acaranya Sultan. Baru di sini. Saya kebetulan punya galeri juga Om gitu ya, khusus ikan-ikan penghobi gitu kan di sini. Nah, itulah momen-momen yang indahnya yang saya rasain selama akhir tahun 2020, salah satunya itu yang sangat menarik gitu. Tapi tenang aja Om, rezeki itu nggak kemana Om. Betul. Nggak akan tertukar. Nah, kalau Om Uno ini gimana nih Om Uno ini suka dukanya? Sebenarnya kalau dibilang suka, nggak menutup kemungkinan kita pasti dari cuannya yang didapat ya. Betul ya, cuan. Awalnya kan memang aku kan tadinya sama sekali nggak kepikiran buat jualan. Jadi cuman pribadi, terus aku posting di akun pribadi aku nih ikannya gitu kan. Ternyata temanku tuh banyak banget yang nge-DM sampai ikannya mau dong dijual gak gitu kan. Kayak misalnya aku tuh dari beli ikan tuh sebenarnya percaya nggak percaya ya, aku beli ikan tuh harga 10.000, 20.000. Tapi tiba-tiba temanku tuh dia berani bayar 100.000, 200.000. Wow, menjanjikan. Cuan. Disitulah saya tergoda gitu. Dukanya apa Om? Dukanya sih dulu pernah ketipu. Aku tuh ceritanya ada satu jenis ikan di plakat, misalnya avatar ya. Aku tuh dulu benar-benar nyari banget avatar ya. Saat avatar baru-baru muncul tuh mahal banget tuh Om ya. Sampai aku tuh cari, maksud aku tuh pengen punya avatar, tapi aku nggak mau udah jadi karena nggak seru. Aku tuh nggak dapet feel-nya karena kan balik lagi basic aku adalah aku kolektor, aku pun juga penghobi. Jadi nggak ada tuh aku suka beli ikan jadi, nggak ada hitungannya. Aku nggak dapet apa ya kayak challenge-nya, nggak dapet surprise-nya ikannya bakal jadi bagus apa enggak. Nah itu ceritanya aku muter lah, aku cari ke beberapa daerah, aku mau tapi maunya bahanan, nggak mau yang udah jadi. Iya. Jadi masih kecil banget aku beli itu ikan. Akhirnya aku pernah lah beli dari satu daerah, itu aku lupa kalau salah dari daerah Medan aku beli. Ya semua normal gitu, kita transaksi dari akunnya pun aman, dari WhatsAppnya pun aman, semua video aman. Mungkin di satu sisi aku tertutup sama nafsu Om, karena jenis ikan ini lagi naik dan aku tuh pengen punya yang bahannya gitu, aku pengen bikin apa sesuatu gitu lah rasanya. Nah, aku tertutup itu nafsu, akhirnya aku tetap ya aku belilah itu sekitar berapa ya 800.000-an sama dulu. Nah itu aku beli itu cuma dapat berapa ekor doang, kisaran lupa ya 6 ekor gitu masalah. 800.000 udah aku transfer aja gitu karena kepikiran aku kan aku sudah pernah dan pengen gitu kan pengen tuh. Nah udah akhirnya aku transfer di situ aku juga sebenarnya lagi ada sibuk kerjaan juga kan, jadi aku nggak terlalu mantau banget, aku cuman ya positif aja gitu kan, percaya transfer. Ternyata ikan nggak dikirim-kirim, nggak ada konfirmasi gitu kan. Nah terus ternyata udah berapa hari akhirnya dikirim Om, tapi yang datang tau gak berapa ekor? 1 ekor. Dan itu tahu yang datang apa? Halmoon sakit Om. Warna, aku inget banget warna merah, halmoon sakit dan sobek-sobek. Waduh, sakit banget. Udahlah. Ya itu suka dukanya. Itu dukanya gitu sih. Cuman jadi pelajaran, maksudnya kayak ya ampun, kok ada ya seller kayak begini gitu kan. Ya, jadi itu sama pernah juga kejadian kita. Awal-awalnya 2018 awal saya belanja online ada marketplace ya, salah satu yang bisa disebutin. Di situ bener ikan 20.000 minimal 10 ekor. Kita beli dong 10 ekor kali 20.000, 200.000, belum lagi ongkir, beli ongkir ya. Karena di marketplace ini beli ongkir gitu kan. Tahu nggak setelah datang membawa ikannya? Satu, ikannya kurang 2 ekor dari 10. Kedua, ikan yang diposting sama aslinya jauh banget Om. Gila itu ikan. Wah kacau. Tapi aku ada di daerah aku kemarin jalan-jalan ke satu daerah tuh murah banget ini ikannya. Aku lihat langsung itu di daerah Trenggalek. Oke. Itu di sana kita beli apa ya Bang Ibu kemarin ya, seret ya berapa? 2.000-an. 1.000-an. Nah, seret. Iya. Terus
sampai ke baru kemarin saya main juga sih ininya. Bagus ya Pom-pomnya bagus. Cuma ya dari sekian yang aku beli nggak semuanya sih, nggak semuanya bagus. Betul, pasti. Kalau dibilang murah, nggak murah di beberapa daerah, sebenarnya hampir di semua tempat tuh ada yang murah, Om. Jadi ceritanya aku tuh juga pernah ada cerita story yang kayak aku nih jalan lah gitu ya, aku terus ngeliat kayak ada bapak-bapak jualan cupang gitu di pinggir jalan pakai sepeda, aku inget banget tuh. Wah, tujuan aku kan maksud aku kayak beli cupang, aku di situ udah piara cupang kan, aku beli deh hitungannya. Aku bantulah gitu kan. Tujuan aku niatnya. Kira aku belilah tuh di cupang itu ada dia model dari plastik kecil banget dan airnya sedikit banget digantung. Itu dan digantung. Aku inget banget itu harganya dia jual itu 10.000. Oke. Menurutku sih dengan harga segitu cukup mahal lah ya gitu, karena tapi aku kan mikirnya nggak kesana gitu, cuman aku cobalah membantu aku cari itu, aku sortir tuh dari satu sepedanya dia tuh, aku sortir dapatlah sekitar 5 ekor yang menurutku nih potensial gitu kan. Karena kenapa di situ aku udah mulai main kontes tuh Om, jadi kan aku udah bisa tahu tuh mana ikan yang oke apa enggak lah. Nah jadi dari ikan itu aku beli 10.000, lalu aku buat jualan di lelang. Tahu Om aku berapa? 350.000 yang satu ekor lainnya tuh 450.000. Nah, itulah gimana cara menjual ikan itu lebih mahal ya. Satu harus tahu kualitasnya, bentuknya, formnya, proporsinya. Ya. Yang kedua bacotnya. Bacot sales. Betul. Kalau di ini loh di film apa namanya SpongeBob tuh bacot. Seru sih, maksudnya pernah sampai kayak gitu yang aku pun juga sampai kaget. Oh kok ikan, padahal nih ya aku tuh cuman cara jualanku cuman bilang aku memang ngeliat nih ikan ini ada potensi gitu. Sampai rumah aku grooming sedikit, maksudnya grooming tuh di sini aku rawat baik-baik gitu ya, kasih air yang benar, kasih makan yang benar gitu kan. Udah aku perawatan baik dia 1 atau 2 hari, terus aku malamnya aku lelang jualan gitu. Aku cuma ngerasa kok nih ikan kok bagus banget gitu, mas aku tulangnya rapi dan itu serit dan itu black orchid Om. Kalau ya kayaknya ya tapi ini rapi banget Om. Setelah aku rawat dia baik-baik, ternyata dia baik banget sama aku. Nah, itu bagus. Kasih teman-teman nih sahabat Sultan yang lagi nonton ini cara simpelnya ngelihat cupang itu ini bakalan jadi bahanan yang bagus atau enggak, itu gimana sih untuk kontes juga gitu. Oke, kalau untuk spesifikasi kontes sebenarnya yang dilihat sih banyak aspek ya. Misalnya kita bicara ini dari satu, ini kan cupang lah ya kita ibaratkan ya. Nah itu yang pertama kita lihat tuh dari kepala. Nah kepala itu kan ada yang modelnya kayak arwana ya. Ah betul. Ada yang model lumba-lumba. Lumba-lumba itu gimana? Kita agak gitu juga dia. Mirip arwana juga, nyendok dia. Dia penyok sedikit gitu. Oke. Lumba-lumba. Nah terus, aku ngeliat nih biasanya dari kepalanya tidak seperti bentuk arwana, tidak seperti bentuk lumba-lumba, tapi dia ngebulet. Nah itu udah satu. Ngebulet itu dalam artian ngebulet normal ikan ya. Kayak torpedo gitu. Ya kayak torpedo, bulet. Oke. Atau torpedo atau peluru lah ya. Ya itu. Jangan torpedo pikiran. Jadi pengen makan kambing. Nah itu pertama, klasifikasi pertama dari situ. Nah terus kedua, aku tuh biasanya tariknya ke bawah. Aku lihat ventral atau lihat dasi. Dasi itu gimana? Kan ada yang gini. Wah gini nih, dasi kan macam-macam nih. Ada yang begini, ada yang kelipet satu, ada yang bercabang gitu kan. Ada yang pisau. Nggak bisa. Sempet pisau itu gimana? Pisau tuh jadi dia model kayak belati gitu Om. Jadi dari agak besar dia menipis sampai ujungnya ada yang satu yang menipis gitu. Terus ada yang dasinya agak tebel itu gimana? Nah kalau setahu aku ya berdasarkan buku IGC yang aku baca, rata-rata sih yang disukai itu adalah yang belati modelnya. Belati itu yang tadi yang dibilang lancip banget enggak, tapi dia tuh dari besar terus dia mengecil sedikit terus nanti ada kayak model kayak kita pisau belati aja Om, persis.
gitu, model belati mana makin bawah makin lancip ya. Karena kalau standar proporsional itu dasi dan anal panjangnya harus sama. Nah ini kalau yang awam harus kita bantu juga bagi penonton kita, sahabat Sultan ini memang semuanya kan mungkin nggak ngerti tentang cupang ya. Nah, anal itu apa sih, nanti pikirannya yang agak oh iya lupa, maaf. Nah, dari ikan ini kan ada dia tuh ada namanya sirip atas atau biasa disebut dorsal fin. Nah, terus sirip belakang atau yang biasa disebut caudal fin. Nah, terus ada lagi sirip bawah nih yang biasa disebutnya adalah anal fin. Gitu. Nah, terus yang sirip dayungnya dia itu namanya aku lupa namanya. Nah, pokoknya terus ada dasi lagi. Dasi itu namanya kalau di istilahnya itu ventral. Kalau kita biasanya kan dasi ya, dasi aja. Gitu. Nah, terus juga biasalah insang gitu. Ya. Nah, yang bagus itu antara dorsal dengan caudal itu nempelnya tuh gimana sih? Nah, itu dia sebisa mungkin rapat. Jadi misalnya ini kita bicara garis lurus si pangkal ekor ya. Nah, ekor yang bagus tuh dia yang benar-benar ngebentuk 180 derajat. Si gitu ya. Dibilang kalau ngesi begini enggak, dia baiknya tuh gini. Ini D. badan. Bukan, ini halmon, ini badan ceritanya. Ini ceritanya. Dia tuh benar-benar bentuk setengah lingkaran 180 derajat dan tidak lancip ya, tidak spetel membentuk warung. Dia harus benar-benar bulat. Oke, misalnya ini kan bulat. Terus yang ini dorsalnya. Nah, terus dorsalnya baiknya tuh si dorsalnya ini dia agak ngerapet ke ekor. Jadi tidak ada space. Nggak boleh ada space. Boleh ngelebihin tapi nggak over banget, jadi ngepas gitu loh. Sama yang biasa yang disukain tuh agak sedikit tinggi tuh dorsalnya. Kalau anal, anal tuh ada yang trapesium gini ya. Betul. Anal itu yang biasa kalau standar kontes itu setahu aku tuh yang modelnya trapesium ya. Trapesium tuh gimana? Nah, dia seperti ini, jadi tidak segitiga begitu, tapi dia agak trapesium dan di ujungnya agak ngotak ini. Nih dia bisa. Nah, kalau kena di belakang caudalnya gimana, nempel atau? Nempel, harus nggak boleh ada space, harus rapet. Nggak boleh ngelebihin juga ya istilahnya. Nggak boleh lebih panjang banget juga nggak boleh. Gitu. Jadi kalau kita tarik proporsinya banget dari analnya pun, anal kan turun begini ya, dia kan. Nah itu turunannya itu sebisa mungkin dia sejajar dengan si dasi atau ventralnya. Nggak boleh dasinya lebih panjang, nggak boleh. Harus sejajar. Berarti baiknya sejajar. Begitu ngedok itu langsung sejajar gitu ya? Ya, kalau kita tarik garis lurus gitu ya, ini dari ventral ini ke ujungnya si anal, itu dia kalau tarik garis lurus gitu, lurus. Dasi itu tadi yang bagus gini ya? Dasi itu yang bagus gini, bentuk belati, bukan yang kan ada yang megar begitu, jangan dia yang agak begini nih. Oh, agak rapat gitu dia. Dasi dia. Itu guys, sahabat Sultan, kalau kalian pengen nyari bahanan cupang untuk kontes itu sarannya. Terus kalau dari nih jenis yang multi itu kadang ada yang ngomong balance-nya itu gimana sih biar kita tuh tahu semua apakah motifnya harus sama atau warnanya harus sama atau gimana sih, atau badannya kan kanan kiri ini harus sama atau gimana? Ya, yang dibilang namanya balance sih seimbang ya. Jadi maksud sini seimbang kalau kita tarik hitungan persentase itu persentasenya sama. Misal kita di ekor ini ada 3 warna. Nah, itu persentasenya ya paling enggak 30-30 lah ya. Nah, terus di dorsal juga harus sama persentasenya. 3 warna itu juga, lalu di anal pun juga sama. Bodinya juga sama. Baiknya bodinya sama. Itu sangat, kalau memang ada yang sampai seperti itu, nah itu yang biasanya dicari buat pemenang. Kalau ini ya, kalau dasinya. Nah, dasinya pun baiknya juga dia warnanya pun sama. 3 warna juga. 2 atau 3 warna. Baik. Itu ada, kalau aku dulu pernah punya yang 2 warna dan 3 warna sama. Sampai ke dasi-dasinya.
Nah kalau blue rim itu berarti sampai ke ininya apa? Blue rim sampai ke sirip dayungnya tuh. Wow. Oh, dia tuh sampai ngebentuk rim juga. Wah, itu mahal. Itu kan bukannya mau ya kemarin. Tapi nggak ke bawah. Tarampok. Nah, kemarin aku dapat spesial tuh. Nah ini ntar aku mau lelang juga tuh. Ada cupang yang warnanya 2 warna. Merah putih lagi. Wah, cupang siapa itu? Cupangnya Sultan, coy. Itu base-nya dari apa sih? Itu sebenarnya kalau dibilang cupang dia gagal mutasi sih menurutku bisa dibilang seperti itu. Sampah, jadi ya maaf ya, kadang ada juga orang bilang ikan sampahan yang biasa itu dikasih makan lagi atau dibuang gitu. Nah, cuman zaman dulu tuh aku kan memang suka dari dulu suka yang namanya ikan koi beneran om ya. Ikan koi beneran kan motifnya kan dia cuman ceplok warna misalnya merah, oranye, apa koi gitu. bukan jenis dari bukan yang cupang ya, koi beneran ikan koi ya. Beneran drill ikan koi. Nah itu. Nah terus aku tuh pernah aku ceritanya lagi pertama di lubukanku dulu. Aku ini kan lucu banget gitu, maksudnya cuman ada titik merah aja di kepala gitu kan, panco gitu kan. Nah terus di istilahnya si ikan koi benerannya pun juga namanya tanco kohaku gitu loh. Nah, itu dari Jepang kan. Nah sebenarnya kenapa kohaku pun juga kayak istilah bendera Jepangnya juga ya, kan cuma bendera Jepang kan titik. Nah kayak gitu awalnya dari situ. Nah aku tuh dulu benar-benar bisa dibilang tuh aku muter nyari koi tanco itu. Karena kenapa? Nah bendera Jepang itu kan cuman putih dan titik merah aja ya, dua warna. Nah aku ngeliat kok ikan kayak begini kok lucu gitu ya gitu. Akhirnya aku pisahin lah, kok makin kesini kok dia makin bagus gitu kan. Nah, dan itu nggak ada warna lain, cuman itu aja. Nah terus akhirnya itu di breeding warnanya cuma 2 aja itu. Cuman itu, dan percaya nggak percaya aku dapat itu dari dulu aku ngawinin tuh Nemo Cooper. Jadi Nemo Cooper Gold awalnya. Wah, berarti kita nggak perlu nggak perlu breeding itu sebenarnya nggak perlu warnanya harus sama ya. Iya. Atau nanti kita dapat baru kita ambil gitu ya. Betul. Nah, jadi banyak orang berpikir koi tanco tuh dapat dari koi. Nah, ternyata enggak. Pengalaman aku dapat ikan tanco itu dari Nemo Cooper dan FCCP aku pernah dapat tuh. Aku breeding 2 jenis itu justru ada tanconya. Walaupun tidak, misalnya kita breed yang satu pair ini pasti dapat tanco nggak juga. Gitu. Gitu. Jadi seru itu ngumpulin. Nah terus akhirnya, aku jadi berpikir kok lucu ya kenapa aku nggak piara ikan ini ya, di saat orang-orang tuh nggak ada yang suka gitu. Tapi kan namanya aku kolektor, aku penghobi kan pasti aku juga ya yang ada apa ya bahasanya, yang kesukaan aku sendiri lah, egois aku sendiri. Gitu. Akhirnya aku muter lah tuh om, aku telepon teman-teman breeder di daerah. Lu punya ikan kayak begini gak? Aku kirimin fotonya. Wah ini mah banyak gini. Ya udah kirim aku. Tawaran pertama di pasti itu berapa itu? Oh itu pertama kali kita hajar langsung di sini om. Apa itu? Sebenarnya sebelumnya bukan di pasar cupang. Ikan itu, ikan tanco itu aku pertama kali ditawar tuh adalah sama orang Kalimantan, aku ingat banget. Dia nawar di harga 1 juta, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Tuh ya, pertama kali itu. Nah, terus besok saya lelang bendera merah putih. Bener-bener separuh merah, separuh putih. Hanya ada di Anton Abu. Yes. Itu aku punya juga. Masih banyak. Masih banyak ya. Waduh. Tadi bapak kita keluarin lelang. Jangan nanti. Oh, aku punya varian yang baru lagi, tanco, tapi ada titik goldnya banyak. Wah, dibocorin. Aduh. Boleh nanti beli melalui beta_aguan. Boleh. Om, nih Om kan juga seller. Om Dores juga seller. Tolong kasih masukan saran ke teman-teman ini biar tidak pasang surut, tetap jualannya juga bagus, stabil. Itu gimana sih Om?
sekarang ini kan banyak yang wah boom pertama awal bagus terus langsung drop. Gimana Om? Kalau dari saya pribadi ya, kita sering sharing yang ngumpul sama kawan-kawan gitu ya. Kalau terutama buat pemula Om ya. Iya, oh ya, satu lagi betul kata Om Dores, sesama pecinta cupang, sesama seller jangan takut sharing. Nah, Ya, itu. kadang ada orang yang terus karena apa namanya dipikirnya kompetitor, jangan berpikir Nah, kompetitor. Kita semua sama, kita bareng-bareng. Yang penting tidak saling menjatuhkan. Betul. Sama belajar di sini ya. Jangan merasa senior, jangan merasa pemula. Yang penting kita berniat. Niatnya awal siapa sih? Apa sih? Nah, lakukan aja terus. Ya. Betul nggak Om? Betul. Belum tentu senior juga akan lebih bagus dari bukan lebih bagus. Belum tentu senior dapat pengalaman yang seperti yang pemula alami. Betul nggak Om? Betul, setuju banget aku. Apa Om terus lanjutkan Om? Iya. Saran-sarannya Om. Kalau saran saya itu kita sering sharing biasanya saya dulu itu ya setiap weekend Sabtu Minggu buka galeri dari jam 5 itu nyampe ketemu subuh lagi tuh paling gila Om. Ngumpul ramai terus. Berarti itu kelihatan ini ya. Kelihatan yang suka ngumpul di tempat Om Dores itu jomblo ya. Malam minggu loh. Yang biasa nongol ke galeri nih tonton kan. Iya. Kalau nggak ketawa ngakak. Jomblo atau patah hati. Masa ngawinin cupang mulu, kapan kawin? Jago ngawinin cupang nggak bisa kawin. Nah, itu dia. Ya, baik lagi Om ya. Ya, kita dulu sih pernah nih ada salah satu kawan datang ke galeri. Pertama kali dia benar-benar belajar namanya pengen jualan ikan cupang seperti apa gitu kan, dengan bermodal budget yang pas-pasan gitu. Kalau pribadi saya selalu ngasih solusi gini. Belilah 2 varian ya Om ya. Yang satu ikan jadi ya secukupnya si uang. Kedua belilah bahan. Tapi lihat dulu kompetensi bahanannya. Di 3 bulan ke depan, ini bahanan ikan ini bakalan rame enggak gitu. Jangan sampai kita beli bahanan bulan ini yang ikannya lagi booming hari ini juga. Iya, itu betul. Jangan beli ikan atau mau bikin apa mau jualan mau atau ngebreed yang baru booming sekarang. Baru breed itu. Kecuali kalian bisa ngambil ke teman-teman yang sudah ada, nah itu bisa. Ya, kita cuma saranin gitu aja sih Om. Beli 2 varian, satu ikan jadi, kedua bahanan. Lihat dulu potensi ikan bahanan ini. Kalau yang ikan jadi hari ini, besok pun bisa dijual. Ya. Uang cepat muter Om di situ. Tapi kalau kita berpikirnya cuan, pasti cuan tipis. Ya, karena ikan jadi. Gitu. Tapi kalau ini, yang kedua ini nih, kenapa saya suka saranin 2 varian. Yang ini kita beli semurah-murahnya. Tapi di 1 bulan, 2 bulan ke depan kita dapat cuan yang lebih banyaknya dari sisi gitu. Jadi pergulingan uangnya nggak nempel di sini aja nih di kedua, tapi di yang pertama pun itu udah ikut langsung muter semua. Saya ngalamin coy, waktu itu awal Nemo nih beli Nemo, sekarang nganggur tuh Nemo banyak di rumah. Tapi nggak boleh patah semangat. Ya, sekarang bukan Nemo, bukan zamannya Nemo. Tapi nanti 2 atau 3 bulan ke depan bisa jadi Nemonya ngangkat lagi, muter lagi, betul. Siklusnya itu. Siklusnya pasti muter-muter aja. Ya, sekarang kemarin booming di Yellow. Ya. Sekarang bisa jadi Avatar ya. Ya. Habis ini apa nanti? Bisa nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Makanya pinter-pinter kalian bikin genetik baru. Nah, dan pinter bacot. Itu benar. Bener nggak Om? Betul. Kalau Om gimana? Saran temen-temen? Kalau aku sih buat teman-teman seller sih, yang penting kalian tetap konsisten aja. Jadi kayak misalnya kalian main di ikan jenis apa atau lainnya apa, ya kalau mau kalian mau fokus di situ, fokusin aja terus. Jadi kalian bentuk ikan tersebut gitu. Maksudnya jadi misal nih kalian mainnya memang FCCP aja, ya kalau memang kalian mau fokus, menurut saya kalau kalian fokus misal di FCCP aja pun juga nanti akan ada, kalian ngebentuk pasar sendiri dan ngebentuk bayarnya sendiri.
gitu. Dan karakter ikan akan sesuai dengan kalian. Betul. Nah itu, kalau di saya kan, saya fokusnya adalah karena saya juga player juga, jadi saya tuh fokus jualannya juga, saya ada mayoritas tuh bahan-bahan kontes, amunisi kontes. Nah maksudnya amunisi ini adalah ikan yang kalian beli itu bisa langsung kalian pakai buat kontes. Ini sambil promo kelihatannya. Ada sisipan promo ini. Tetap kayaknya harus dengan Aguan. Tetap belinya di beta_aguan. Nah itu dia. Karena Beta Ono sudah close penjualan. Nah melalui beta_aguan. Oh ya, nanti kita juga di Instagramku beta_aguan, nanti setiap hari kami akan membuat bersama teman-teman ini rencananya mau seperti Sharing session. Jadi bukan semuanya jualan juga. Jadi kita benar-benar sharing session. Teman-teman ada Q&A, misalnya mau tanya-tanya apa sih, kita akan bersama. Biasanya kita hari Sabtu ya. Sabtu ini Jumat atau Sabtu, teman-teman bisa kunjungi langsung ke Instagram kami akan live dengan bukan jualan aja, tapi Q&A atau sharing-sharing yang pengalaman, biar teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu, atau teman-teman juga bisa sharing juga nanti di komen-komen ya. Betul. Siapa tahu kita belum punya pengalaman seperti itu ya Om ya. Iya, betul. Kayak nih contoh pengalaman yang saya baru dapat adalah, jadi saya share nih sama teman-teman gitu, sama beberapa buyer. Itu kayak cara ngobatin ikan tuh mereka masing-masing seperti apa sih gitu kan. Itu beda-beda tuh, makanya kayak cara breeding, cara mengobati ikan tuh beda-beda tiap masing-masing kalian lah ya. Nah itu cara penanganannya. Nah saya sharing-sharing gitu kan. Saya tuh sempat kemarin di fase saya tuh ikan saya banyakan kuncup ya, karena kan musim hujan. Wah ini. Nah musim penghujan tuh banyakan kuncup. Akhirnya saya muter lah, saya cari sharing-sharing ke beberapa petani, beberapa breeder, beberapa seller. Saya cari tahu kalian pakai apa biar nggak kuncup gitu kan. Dan balik lagi ujung-ujungnya adalah menjaga si suhu air gitu kan, kualitas air. Nah, cuman ada juga masukan kayak nyuruh saya tuh pakai, lo udah coba pakai daun bidara belum? Daun bidara kan buat setan ya kalau umumnya kita ya. Ini ikan sebenarnya kesurupan apa masuk angin? Bisa jadi. Oh takutnya disantet sayang. Oh jangan ngomong disantet. Apa Om? Gak enak Om. Oh iya. Dalam 2 hari 2.000 ekor Om, gila nggak? Ih mati. Bukan. Innalillahi. Aja. 2.000 ekor. Waduh, kalau itu harganya 10.000-an aja udah berapa itu? Iya. Itu kalau kesamaan ikan Om, makanya tetap semangat Iya. ya. Gitu. Nah itu kan Karena kita berhubungan dengan makhluk hidup, kita nggak bisa betul. kapan mati, kapan dia bisa bagus kerja lah istilahnya. Intinya sayangi peliharaanmu maka dia akan menyayangi balik. Menyayangi dia balik tuh maksudnya adalah misalnya kayak dia ngasih kamu piala, satu laku mahal. Nah itulah. Nah sorry, kita lanjut lagi tadi yang sampai daun bidara ya. Nah yang lanjut tadi daun bidara itu saya percaya nggak percaya, tapi kan karena saya anaknya di samping saya ngobrol, saya kan juga riset. Gitu. Jadi saya coba nih, saya pakai daun bidara lah, saya tes bidara Arab yang saya pakai. Nah itu diapain Om? Direbus Om. Direbus. Dikeringin dulu. Jadi awalnya saya dapat informasi adalah 10 lembar daun itu menggunakan 1 gelas air. Oh, saya coba dulu pakai 20 lembar daun dan 2 gelas air. Saya tes di ikan saya yang kuncup, percaya nggak percaya 1 hari sembuh. Percaya nggak percaya tapi caranya gimana? Habis jadi itu terus tuang sedikit-sedikit atau semua? Nah itu saya kalau perbandingannya untuk di awal saya ngasihnya agak banyak untuk si ikannya, dan saya dicampur garam ya kalau saya, karena prinsip saya air itu baiknya kalau dicampur garam ikan tuh maksudnya untuk menjaga kualitas airnya sih dari bakteri segala macem. Nah itu, tapi kalau kalian misalnya pakai obat A, obat B, obat C, silakan gabungin aja. Nanti ya kalian akan nemu sendiri sih racikannya seperti apa. Saya cobain pakai bidara itu dan percaya nggak percaya tapi sembuh. Gitu.
gitu. Nah, kalian jangan habis nonton ini kalian bilang ntar, saya udah ngikutin nih tapi nggak sembuh. Nah, beda-beda. Air kita beda, ikan kita beda sakitnya. Unsur di tempat, unsur air di apa istilahnya, unsur kandungan airnya di dalam air itu setiap wilayah beda-beda. Pasti beda. Ada kapurnya yang tinggi, ada apa namanya besinya tinggi, bau besinya, timahnya betul, macam-macam lah, timah, segnya, aluminium atau apa itulah ketemu. Ya Om, satu lagi mau tanya, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau kita nge-breed dulu, aku dapat ilmunya dulu kan dari keluarga kan, dulu ada yang suka main ini juga, taman saya main ini. Caranya nge-breed tuh, cara bodolnya apa ya, cara gampangnya itu satu jantan kasih tiga betina. Itu karena kan zaman dulu ya aku masih belum ngerti caranya ini. Kalau sekarang kan mau jodohin kan tinggal dicicilin, ya kan, betul. Kalau ini enggak, langsung masukin aja 3, tutup, besok mau jadi yang mana udah ambil semua tuh. Iya. Pernah dengar gitu belum? Pernah. Itu istilah itu sebenarnya ada di ikan-ikan lain, misalnya ikan gapi tuh sering kayak gitu. Ceweknya banyak. Kalau di ikan gapi harus seperti itu. Iya. Berdasarkan teman saya yang main ikan gapi ya. Kalau di cupang sih saya nggak pernah. Karena jadinya nggak fokus, si lakinya ini nggak fokus untuk mengawini si perempuannya. Fokus dong. Oke, Om, makasih waktunya udah mau mampir ke tempat saya. Thank you berat sharing ilmunya. Jangan bosen. Pokoknya kita tetap semangat di dunia percupaan, kita tingkatkan lagi. Harus lebih bagus daripada negara lain ya Om. Betul. Karena kebanyakan mereka ternyata belinya di Indonesia. Beli indukannya di Indonesia. Dan dia kembangin juga di sana. Makanya jangan bangga beli dari luar negeri. Tahu nggak kalian? Yang bagus. Tahu nggak kalian? Saya pernah beli. Teman saya pernah beli dari negara X lah. Inisialnya Thailand. Itu sebutan. Nah, ternyata ikannya dari Medan. Muter-muter doang. Ya, pokoknya jangan. Pokoknya cintailah produk Indonesia. Ingat ikan tahun berapa ini? Kelihatan umurnya kita. Oke, thanks for watching yang baru bergabung dan baru nonton channel videoku ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol merah itu gratis, dan aktifkan tombol loncengnya biar update videoku selanjutnya. Please juga support, like, comment, and share biar kami bisa dapat sharing lagi guys. Thank you, thanks for watching, see you, bye bye. Makasih Om.